Mungkin banyak dari kita yang sering mendengar tentang kata harta karun. Tapi, tahukah kamu bahwa ada mitos tentang harta karun dari belahan penjuru dunia yang sampai sekarang belum diketahui lokasi dari harta tersebut? Inilah harta legendaris yang belum ditemukan hingga saat ini. Harta karun Nadir Shah. Harta karun ini berasal dari Hindustan yang berpindah tangan secara massal dan diketahui terjadi pada tahun 1739 ketika diambil oleh Nadir Shah atau penguasa Persia dari tahun 1688 sampai 1747 Masehi. Nadir Shah berkuasa sebagai Shah Iran dan merupakan pendiri dinasti Asparid. Karena bakat militernya, beberapa sejarawan menjulukinya sebagai Napoleon Persia atau Alexander yang kedua. Nadir Shah memimpin pasukannya sendiri untuk menyerbu dataran Hindia pada tahun 1739. Ia memasuki kota Delhi dengan membawa sekitar 50.000 prajurit. Penyerbuan ini menyebabkan tewasnya warga Delhi sekitar 20.000 hingga 30.000 orang. Katakan bahwa jarahan pasukan Persia itu begitu masif, sehingga kafilah yang membawa harta rampasan konon katanya panjangnya hingga mencapai 150 mil atau 241 km. Legenda mengatakan bahwa dalam perjalanan pulang kembali ke Persia, Nadir Shah dibunuh di tendanya. Tapi menurut catatan sejarah, dia sebenarnya dibunuh pada tahun 1747. Jika kisah itu dapat dipercaya, pembunuhnya Ahmad Shah yang kemudian sakit dan meninggal dengan kematian yang mengerikan. Tetapi penduduk setempat percaya sebelum kematiannya, ia berhasil menyembunyikan sebagian besar harta Nadir Shah di suatu tempat di labirin terowongan di pegunungan Hinduskush. Harta yang hilang dari Ahmad Shah diperkirakan bernilai sekitar 530 miliar US dollar. Ya, itu lebih dari setengah triliun dolar. Sebuah angka yang fantastis, mungkin ini membuatnya menjadi harta karun terbesar dalam sejarah manusia. Namun, sayangnya hingga saat ini belum ada yang menemukan harta peninggalan yang banyak itu, kecuali hanya sebagian kecil saja. Jika kamu menemukannya, kamu menjadi orang paling beruntung di dunia, bisa mengalahkan para miliarder. Kota Paititi. Suku Inca atau suku Aztec dan Maya adalah sebuah suku yang memiliki peradaban yang sangat maju di zamannya. Begitu majunya hingga cukup sulit dinalar dalam pikiran bahwa sebuah suku memiliki kemampuan akan pengetahuan yang jauh di depan. Peradaban Inca diperkirakan menempati suatu tempat yang dinamakan Paititi. Digambarkan, kota ini sangatlah makmur dengan hasil pertanian yang sangat melimpah. Sayangnya, kota ini hilang bak ditelan bumi. Tak ada yang bisa menemukan posisi yang pasti dari kota ini. Banyak para peneliti yang meyakini bahwa kota ini berlokasikan terbentang di timur pegunungan Andes. Kemudian tempat tersebut tersembunyi hutan tenggara Peru, utara Bolivia atau barat daya Brazil. Banyak orang juga yang percaya bahwa Paititi terletak di dalam hutan Amazon. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa beberapa ilmuwan menduga Paititi terbentang di timur pegunungan Andes. Kemudian tempat tersebut tersembunyi hutan utara Bolivia atau barat daya Brazil. Tanah yang subur membuat hasil pertanian yang melimpah dari peradaban ini, kemakmuran yang diciptakan kerajaan, serta pengetahuan yang maju di depan membuat peradaban ini sangat kaya. Kekayaan yang dimiliki pun tidak tanggung-tanggung. Bangunan kerajaan yang dilapisi emas, kuil-kuil, hingga tembok-tembok yang berlapiskan emas. Pembuktian lainnya yang menyatakan peradaban ini begitu kayanya adalah pakaian mumi yang dihiaskan emas dan permata. Masuk kembali ke dalam sejarah dibentuknya Paititi. Berawal konflik internal yang dimiliki kerajaan Inca membuatnya menjadi terpecah belah. Tanpa disangka oleh pihak kerajaan Spanyol bahwa peradaban mereka ditemukan oleh bangsa Spanyol.
Francisco Pizarro menjadi pemimpin dari bangsa Spanyol kala itu melihat kemakmuran yang dimiliki peradaban Inka, menjadi tergiur dan menetapkan wilayah tersebut untuk mereka jajah. Pertarungan yang cukup sengit, sayangnya suku Inka tidak memenangkan perang tersebut sebab Raja Atahualpa berada dalam genggaman Pizarro. Ember Room. Dari semua harta karun yang ada di dunia, Ember Room merupakan salah satu yang paling terkenal. Bagaimana tidak, ruangan yang mulanya milik istri Kaisar Rusia ini memiliki dinding berlapis emas dan batu amber yang beratnya mencapai 6 ton. Ember Room pada mulanya didesain oleh seniman asal Jerman bernama Andreas Kutter. Proyek tersebut kemudian dijalankan oleh Ernst dan Gottfried Thurau dari Danzig. Pada 1716, Peter Agung dari Rusia begitu tertarik dengan Ember Room. Raja Frederick I pun menghadiahkan ruangan tersebut pada Peter Agung sebagai bentuk kerjasama Prusia dan Rusia untuk melawan Swedia. Pada abad ke-18, ruangan ini diperbesar dan digunakan oleh Catherine the Great untuk melakukan meditasi dan berkumpul dengan kerabat terdekat. Pada abad ke-9, Alexander II juga kerap menggunakan ruangan tersebut untuk menyimpan koleksi batu ambernya. Sayangnya, pada tahun 1941, Nazi menginvasi Uni Soviet dan menjara harta benda yang ada di Rusia, termasuk Ember Room. Mereka mempercayai bahwa ruangan tersebut adalah milik Jerman. Kurator dari Catherine Palace pun berusaha menyembunyikan harta Ember Room dengan menutupi dindingnya dengan wallpaper. Namun, Nazi tetap mengetahuinya. Dindingnya yang berlapis emas pun dipreteli. Membutuhkan waktu sekitar 36 jam untuk mengambil seluruh lapisan emas tersebut. Ember Room akhirnya dibawa ke Königsberg, Jerman, dan disimpan dalam Museum Istana Königsberg. Ember Room sempat ditampilkan dalam museum pada tahun 1943. Namun, secara misterius, ruangan tersebut kemudian menghilang. Konon, sejak saat itu, semua orang yang terkait dengan ruangan itu pun jatuh dalam kutukan. Para kurator museum seperti Alfred Roth dan istrinya meninggal karena tifus. Yang lebih mengerikan, jasad mereka pun lenyap begitu saja, bersama dengan dokter yang menandatangani sertifikat kematian mereka. Namun, tampaknya pihak Rusia tak rela kehilangan salah satu peninggalan dari kekaisaran Rusia tersebut. Rusia pun membuat Ember Room dengan modal foto hitam putih dan pengerjaan selama 24 tahun lamanya. Hal itu karena para pengrajin harus kembali mempelajari seni kerajinan batu ember. Tambang emas Dutchman. Tambang emas ini terletak di sekitar di daerah pegunungan yang dekat dengan Phoenix, Arizona pada tahun 1800-an. Tambang ini diduga ditemukan oleh keluarga Meksiko. Keluarga ini mengekstrak emas sebanyak mungkin. Namun, upaya mereka berakhir dengan mengenaskan, yaitu karena hampir seluruh keluarganya dibunuh oleh Apache di wilayah tersebut. Jacob Welser, yang merupakan imigran asal Jerman, disebut telah menemukannya di akhir tahun 1800-an bersama rekannya. Emas temuannya tersebut disembunyikan di suatu tempat pegunungan pada saat ajal akan menjemputnya di tahun 1891. Jacob Welser menggambarkan peta tambang tersebut kepada salah seorang dari tetangganya. Hal ini dia lakukan karena tetangganya merawat dirinya pada saat akhir dari hidupnya. Namun, dari sekian banyak orang yang telah melakukan pencarian, belum ada satupun yang membuahkan hasil. Disebut-sebut harta karun tersebut dianggap harta karun kutukan karena banyak dari mereka yang mencari harta tersebut tidak pernah kembali. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe ya untuk pertumbuhan channel ini. Sampai jumpa kembali dan terima kasih.